Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Organik SMA Channel bersama saya Supriyatna. Dan kali ini saya lihat sawah ya, yang mana ini udah ke usia 25 hari. Ada beberapa jenis tanaman padi yang kita tanam di daerah kami. Saya sendiri tahun ini menanam Inpari 32 Promeo dan Inpari sejenis Inpari lah. Nanti saya akan sepil satu persatu yang saya tanam. Dan saya kali ini juga di sebelah saya ini, di lokasi ini milik kakak saya ya. Beliau menanam padi mapan. Saya disuruh oleh beliau untuk melihat dan mereview apa yang terjadi di lahannya beliau ya. Ini padi mapan 05 usia sudah 20 hari, tetapi pertumbuhan dan perkembangannya tidak menyenangkan ya, karena rumputnya sangat tebal ya. Ini padi mapan 05 tetapi seperti ini pertumbuhannya, stuck ya. Stuck ini diakibatkan yang pernah saya ulas di video berikutnya, itu tentang perlakuan benih di Semayan ya. Beliau tidak terlena dengan kondisi bibit waktu itu bagus, tetapi sudah terindikasi hama dan penyakit. Dan ini stuck pertumbuhannya, hanya rumput yang tumbuh subur. Padi mapan 05 nya baru ini contoh nih, terlenanya kawan-kawan tani ya. Ini edukasi saja nih. Ini indukan pertama nih, indukan ini kan tanam satu batang. Ini indukannya, ini terkena hawar daun atau hawar daun, maaf, ini penggerek batang ya, atau sundep. Dan ini pun anaknya juga penggerek batang, sundep. Jadi di setiap pohon itu, setiap rumpun itu hampir semuanya terkena. Dimana terkenanya saya yakin di benih, di penyemayan ya. Ditambah lagi sobat tani, ini cerita juga buat kawan-kawan, tanah asam ya, padi hibrida, terutama padi mapan 05, itu tidak bisa ditanam di tanah yang kondisinya tingkat keasamannya tinggi. Contoh seperti ini ya, contoh seperti ini, dia langsung terkena hawar daun. Ciri-ciri tanahnya pun sudah terlihat ya, tidak bisa menyerap unsur hara. Tanah hanya hijau saja, tapi tumbuhannya tidak berkembang dengan baik. Justru rumput yang tumbuh subur. Nah ini kawan-kawan, kali ini saya nggak akan sepil yang bagus-bagus ya, tapi kita harus mengedukasi fakta di lapangan seperti ini. Dan ada beberapa kesalahan yang memang harusnya dihindari oleh semua petani. Sobat tani, kali ini memang dunia pertamanan kita sudah tidak baik-baik saja ya, terutama tanahnya, keasaman tanahnya itu sudah tinggi. Saya yakin tanah ini kalau dites ya, saya yakin di bawah 6. Saya yakin di bawah 6 pH-nya. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang lain sebelum menanam padi hibrida apapun ya, merek apapun lah. Nah, nanti saya lihatkan yang memang kondisi tanahnya masih bagus. Sebelah sana kondisinya masih bagus, tapi kalau di sini langganan asam atau pH-nya rendah. Contoh tanah asam seperti ini, terkena amblas ataupun jamur, bakteri, virus dan lain-lain. Ini akan berkembang di tanah yang tanahnya asam, apalagi terkontaminasi dengan pupuk kimia. Kita lihatkan yang mungkin kondisinya masih agak bagus ya. Tanah asam itu tidaklah mudah untuk memulihkannya, butuh beberapa metode ataupun cara, dan itu butuh memakan waktu lama ya, tidak bisa instan.
kalaupun bisa instan kita modalnya lumayan banyak ya, karena bahan-bahan yang harus kita siapkan banyak juga. Tanah asam itu lebih baik ditanam padi-padi yang non hibrida atau inbreed lah, seperti Inpari 32, Pertiwi, terus Inpari 50, Inpari 49, dan mungkin padi-padi IR yang mungkin Ciherang ataupun padi yang memang terkenal tahan asam. Untuk saat ini padi mapan 05 kalau untuk tanah asam itu sangatlah tidak bagus. Kita akan merugi. Perawatan ekstra dan membuat kita tidak tenang sebagai petani karena was-was, karena gampang sekali terserang hama dan penyakit. Oke, nanti kita nih lihat contoh yang agak mending ya, yang tanahnya mungkin masih kondisinya bagus, tidak terlalu asam. Perbedaannya jauh, padahal sama, usia tanam sama ya, mau dari ujung sana sampai sini. Ini mapan 05 semua, tapi yang sebelah sini agak lumayan lah. Yuk kita lihat. Dan ini mungkin yang tidak terlalu asam ya tanahnya. Pertumbuhannya masih bisa dianggap wajar ya, karena pertumbuhan anak sudah mulai banyak ya. Kita hitung sudah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sampai paling banyak 10 ini. Di usia kurang lebih 20 hari setelah tanam. Sebenarnya ini kurang bagus juga. Kurang bagus, tetapi sudah dianggap tidak terlalu separah yang di sana. Ya. Yang di sana lebih parah. Dan ini di samping saya juga ini yang usianya mungkin di bawahnya. Saat ini juga usianya sekitar 15 hari. Ini kemarin kena banjir ya, sempat ada banjir karena di sini lahan rawa, kita paksa untuk padi mapan. Yang tahun kemarin alhamdulillah pertumbuhannya bagus dan saat ini ditanam kembali. Tetapi kemarin waktu banjir itu ada keong, jadi pertumbuhan tidak merata karena mungkin ada yang 1-2 dimakan keong. Ini kondisinya agak bagus ya. Ini kondisi pH tanahnya bagus karena beliau sudah menggunakan ini ponakan saya. Ini beliau menggunakan IM4-nya lumayan banyak, bakterinya lumayan banyak, sehingga bisa menaikkan sedikit ya pH-nya. Ya, beda pertumbuhannya. Jadi dibanding dengan yang sebelah sini mungkin kurang ya, kurang di bakterinya waktu awal penanaman. Dan cara mengatasi tanah asam itu seperti apa, nanti kita akan bahas juga sedikit beberapa metode yang pernah saya lakukan dan pengalaman yang sudah saya alami. Dan ini, nah ini perbedaannya. Sebenarnya tanah ini satu areal ya, cuman beda jenis. Yang satu di sini ini mapan 05 yang sekarang hanya pertumbuhannya kurang bagus dan hanya rumput yang tebal yang tumbuh ya. Nah kalau yang ini Inpari. Nah kalau Inpari tanamnya kan enggak satu ya, dia tanamnya 5 sampai 4, 3, 5, 7 bahkan. Pertumbuhannya saat ini umur 15 hari sudah mulai bagus ya anakannya. Bukan anakan ya, ini anakan udah mulai, anakannya belum banyak tapi sudah mulai terlihat. Hanya penanggulangan gulmanya saja mungkin. Ini sayanya sudah. Makanya sekarang lagi diairi. Dan ini mudah-mudahan nanti insya Allah aman lah. Dari pertumbuhannya, ciri-cirinya masih kelihatan bagus dari daun dan batang. Tapi kalau mapan 05 yang ini, yang di sini nih, pengairan juga telat ya. Terus karena apa? Tadinya memang tanah ini asam banget. Ini asam banget nih. Solusinya dikeringkan. Tetapi ketika dikeringkan, rumput yang tumbuh subur. Ini udah disemprot ya. Di penanggulan hama, penanggulan gulma sudah. Ini tinggal kita pengairan saja. Mudah-mudahan ini bisa pulih lagi nanti.
Nah ini kawan-kawan salah satu untuk ya untuk menetralkan lagi pH ataupun menaikkan pH lagi akan kita bahas. Kita akan duduk di sana kita bahas. Sobat Tani, begini, saya tidak bawa tripod, jadi wajar maklum lah kalau memang goyang-goyang ya videonya. Kalau memang sudah terjadi ya di lahan kita seperti ini, untuk memulihkan lagi si tanah ini supaya performanya bagus, pemupukan nih kalau bisa jangan terlalu dibanyakkan dulu ataupun standar dulu aja. Yang penting bau pupuk aja dulu, jangan terlalu banyak. Pertama itu. Kedua, kita masukkan lagi namanya pengurai. Pengurai itu dan bakteri yang mungkin pengikat unsur hara yang terdapat pada beberapa jenis bahan. Selain pupuk cair, ya sejenis POC lah ya. Ada POC PGPR, ya. PGPR, silahkan kawan-kawan cari tahu tentang PGPR itu apa. Ya. Pertama itu masukkan PGPR dengan dosis yang mungkin agak banyak dulu lah kalau untuk seperti. Karena PGPR itu juga selain untuk pengikat unsur hara, PGPR ini juga mampu merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun. Nah, itu. Kalau kimia mungkin apa ya? Kalau kimia saya tidak bisa merekomendasikan dulu ya, karena pengalaman saya tidak di kimia. Saat ini memang masih di dunia perorganikan yang kita paham. Pertama PGPR. Kedua, boleh dengan menggunakan untuk menaikkan pH itu dengan silika ya, silika ataupun karbon ya, ataupun sekam bakar. Kalau saya masih tetap di sekam bakar ataupun biochar ataupun yang mengandung karbon dan mineral dan silika. Itu bahan itu yang terletak pada karbon ataupun pada sekam bakar. Gimana sudah seperti ini, gimana naburnya? Kita aduk dengan pupuk. Makanya pupuk nggak boleh banyak dulu, tapi kita aduk dengan karbon. Dosis berapa? Semua kita yang minimal 30% itu karbon ataupun biochar ataupun sekam bakar. Penambahan bahan yang lainnya adalah kapur ya. Kapur dolomit boleh ya. Kapur dolomit bisa, terus pakai apa lagi? Kalau saya biasanya pakai garam ya. Garam krosok gitu ya. Garam krosok juga jangan terlalu banyak. Garam krosok itu kalau untuk 1/4 hektar itu di angka berapa? Kalau saya biasa pakai itu di angka 5 kilo. Garam krosok 5 kilo. Terus kalau memang sudah terjadi seperti inilah ya, kita harus cepat-cepat kendalikan dengan itu, yang bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Terus tambah lagi yang biasa saya sudah alami ya, kerjakan. Dan ini insya Allah tinggal nanti beliau mau membuktikan ataupun mau mencari bahan-bahan tersebut atau tidak. Mudah-mudahan beliau bisa lah gitu. Terus ketiga, keberapa? Yang keempat lah. Keempat kalau nggak salah. Pertama PGPR, kedua biochar, terus kapur dolomit, terus garam. Yang terakhir adalah yang mungkin kawan-kawan tidak tahu banyak tentang, namanya seperti asam humat ya, terus asam amino. Itu bahan-bahan yang mungkin bisa menyehatkan si tanaman tersebut. Itu juga memang sangat penting untuk kondisi tanah ataupun kondisi tanaman seperti ini. Mungkin itu saja dulu kawan-kawan yang mungkin bisa dilakukan dengan kondisi tanaman seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ini bisa pulih ya. Nanti kita pantau terus. Dan biasanya sih ini memang seperti ini langganan, tapi memang bisa pulih dengan beberapa bahan, bisa pulih. Tapi tanah ini tiap tahunnya seperti ini karena beliau ini masih nekat aja ya, masih nekat untuk mengolah lahannya
terlalu ekstrim ya, ataupun tidak menggunakan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan. Kurang apa ya, kurang mengeksplor ya, kurang mengeksplor si tanah ini. Akibatnya seperti ini berulang kali. Oke, dan saya akan review lagi tanaman-tanaman padi yang lain ya, dengan kondisi yang berbeda. Yang jelas kalau untuk tanaman saat ini yang ada, yang sore ini saya temukan kasusnya seperti ini. Dan mudah-mudahan saya sedikit memberikan edukasi atau informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada salah-salah kata, saya dimohon diberi masukan. Kalaupun ada manfaatnya di share, kalaupun tidak ada manfaatnya mohon dibagikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Hiro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.